Semoga kalian tetap sehat dan penuh semangat dalam belajar. Pada kesempatan ini, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial akan membahas tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Hal-hal yang akan kita bahas, yang pertama pengertian, yang kedua bidang-bidangnya, yang ketiga contoh dari masing-masing bidang, yang keempat dampaknya. Pengertian dari globalisasi, mungkin ada yang tahu, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia mengenai produk-produk, pemikiran, dan aspek-aspek budayaan lainnya. Kemudian bidang-bidangnya tadi antara lain yaitu bidang ekonomi, bidang iptek dan komunikasi, bidang politik, bidang transportasi, dan kebudayaan. Bidang ekonomi, contohnya dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi atau terbentuknya pusat-pusat pembelanjaan, supermarket, swalayan, dan pasar-pasar besar. Kemudian juga adanya impor dan ekspor. Contoh daripada bidang iptek, adanya kemajuan teknologi yang kita rasakan. Kalian bisa menggunakan alat komunikasi, misalnya handphone. Kita bisa berbicara dengan keluarga kita yang jauh di sana. Kemudian misalnya mengolah tanah yang dulunya dikerjakan dengan tenaga manusia, sekarang bisa dikerjakan dengan tenaga mesin, misalnya traktor. Kemudian juga kemajuan teknologi, adanya video call, internet, dan lain sebagainya yang sekarang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Kemudian di bidang politik, adanya perserikatan bangsa-bangsa yang di sini merupakan kerjasama yang mendunia. Kemudian ada kerjasama bilateral, ada kerjasama multilateral, antara lain misalnya kerjasama Indonesia dengan Malaysia, misalnya Indonesia yang multilateral, misalnya ASEAN, dan lain sebagainya. Kemudian contoh daripada bidang budaya, misalnya munculnya mode-mode pakaian, kemudian terjadinya pertukaran hasil budaya. Kita bisa mentontonkan hasil budaya kita misalnya ke negara lain, atau dari negara lain masuk ke negara kita. Namun kita harus selektif. Kemudian yang kelima yaitu bidang transportasi yang bisa kita rasakan, yaitu sekarang untuk mempersingkat waktu, menghemat biaya, misalnya yang semula dengan jalan kaki, dengan kendaraan roda 2 atau sekarang bisa roda 2, roda 4, atau dengan pesawat. Itulah mengenai bidang-bidangnya dan contohnya. Yang terakhir kita akan membahas tentang dampaknya. Dampak daripada globalisasi, di sini ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain yaitu bisa kita rasakan, kita bisa memenuhi kebutuhan kita dengan cepat, dengan menghemat waktu, dengan menghemat biaya. Misalnya dengan kendaraan yang mudah, misalnya kendaraan umum, kendaraan bermotor, pesawat, kereta api, dan sebagainya. Kemudian tadi yang bisa dikerjakan, semula dikerjakan dengan manusia, sekarang bisa dikerjakan dengan tenaga mesin, traktor, dan sebagainya. Kemudian juga terbentuknya atau adanya pembukaan lapangan pekerjaan. Ya, jadi kesejahteraan kita bisa meningkat. Kemudian dampak negatifnya tentunya ada dampak positif, ada dampak negatif. Yang ada misalnya pengaruh-pengaruh yang tidak baik bagi kita. Mungkin pengaruh yang tidak baik, adanya kesenjangan sosial. Mungkin bisa ada si kaya, ada si miskin. Kemudian juga adanya pengaruh-pengaruh yang mungkin tidak baik. Ya, ini pengaruh-pengaruh yang tidak baik, misalnya produk dalam negeri bisa tersaingi oleh produksi luar negeri. Saya kira pembahasan mengenai globalisasi sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.